Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi aplikasi SKP, PPK, dan PAK tahunan. Selamat mengikuti. Oke, ini filenya, kita buka saja. Nah, inilah tampilan dari aplikasi SKP, PPK, dan PAK tahunan. Yang pertama, di sini menunya kami siapkan ada 7. Ada menu awal, kemudian data, lampiran per menekpan RB, SKP, capaian, PPK, dan PAK tahunan. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, yang pertama perlu kita mengenal tupoksi guru ya di lampiran 1 per RB. Ini tugas-tugas kita sebagai guru dan angka kreditnya. Ini adalah yang nanti kita inputkan di SKP dan menjadi dasar untuk keseluruhan pekerjaan kita. Ada unsur pendidikan, tapi ini tidak masuk di SKP. Kemudian ada unsur BBM dan tugas tertentu. Kemudian ada PKB. Dan yang terakhir adalah tugas tambahan. Nah, sahabat-sahabat kalian, nanti sebagaimana yang lain-lain, ini kita hanya pakai kode saja. Di sini ada kode pekerjaan, ini nanti kita inputkan di SKP. Kemudian yang kedua, kita buka menu data. Nah, yang pertama data guru, ini nama dan seterusnya, diisi saja, langsung diklik di sini bisa diganti. Dan khusus untuk pangkat golongan, ini kami siapkan untuk pengait ya, kita pilih di sini mulai dari 2D sampai dengan 4D. Oke. Ini dipilih karena kaitannya nanti di samping untuk data juga untuk menentukan angka kredit. Nah, selanjutnya ada data kepala sekolah, kemudian data pengawas, data kabit pendidikan dan tendik. Oke, setelah diisi semuanya kita masuk ke menu SKP. Nah, di SKP ini data-data yang di sini ini adalah sesuai dengan data dari data awal gitu ya. Kemudian di kegiatan ini kita hanya memasukkan kode saja. Yang pertama kode, kemudian nanti kuantitasnya, kemudian waktunya berapa bulan. Ini misalnya kita hapus saja dulu semuanya. Oke, seperti ini misalnya. Oke. Nah, ini kosong sama sekali. Yang pertama adalah kode 5 dan 6. Kode 5 ini untuk guru mapel dan kode 6 untuk guru BK. Oke, kita coba saja guru mapel, ini kode 6. Nah, di deskripsinya dia seperti ini. Kemudian satuannya diklik di sini 1. Nah, waktunya langsung 12 bulan. Nah, kemudian untuk kode yang kedua itu kalau misalnya ada yang tugas mengurangi jam, yaitu kode 8 sampai 11. Kode 8 itu wakil kepala sekolah. Misalnya seperti ini. Nah, ini Wakasek. Maka otomatis angka kredit yang di pembelajaran berkurang separuh. Ini berlaku sampai dengan kode 9, kode 10, kemudian kode 11. Nah, kalau kode 12 sudah tidak, jadi kembali ke 29. Oke, yang kedua misalnya kita isi wali kelas. Kemudian yang selanjutnya ini maksimal 2. Misalnya kode 15 untuk pengawas penilaian hasil belajar, ini untuk semester dan tengah semester. Oke, untuk yang kedua, pekerjaan yang kedua itu PKB. Yang pertama adalah pengembangan diri. Di sini kodenya adalah 19 sampai 63. Untuk 19 ini adalah diklat fungsional yang lamanya 960 jam. Nah, yang biasa kita lakukan itu adalah yang kode 24 yang 30 sampai 80 jam. Kemudian misalnya kita membuat PTK. Jadi kita masukkan
Kalau mau tahu kegiatannya bisa lihat di Permenpan RB-nya ya. Di sini misalnya kode 34 ini jurnal kabupaten, kalau 35 itu PTK. Oke, kita kembali. Misalnya kita 35 yang PTK diseminarkan, disimpan di perpustakaan. Oke. Kemudian selanjutnya misalnya kita buat modul kode 47 di tingkat sekolah. Kalau 46 ini berarti di tingkat kabupaten. Oke, yang kita pakai 47 aja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian misalnya kita membuat alat peraga misalnya. Alat peraga kita cek karya inovatif. Alat peraga kategori sederhana, kode 59. Oke. Misalnya kita masuk kode 59. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau selanjutnya di sini kode 64 sampai 79. Untuk pengawas ujian nasional itu ujian sekolah kode 68. Oke. Kita cek aja di sini misalnya 68. Kemudian ditambah dengan 71 misalnya menjadi anggota organisasi profesi. Oke, ini udah selesai, tinggal kita ngisi kuantitasnya satu-satu semua. Bisa lebih satu juga boleh, tapi lebih baik satu saja. Oke, kemudian waktunya wali kelas 12 bulan, pengawas evaluasi 4 bulan. Ini cukup satu-satu saja waktu membuat laporan. Oke, ini satu, ini juga satu. Nah, ini sudah bisa dicetak. Nah, dicetak ini seperti ini jadinya. Ini untuk 2021. Seandainya kita buat untuk yang 2022, ya, ini tinggal ganti saja. Oke, ini untuk SKP-nya, kemudian untuk capaiannya. Nah, di capaian ini kita hanya tinggal mengisi yang di kolom warna merah ini. Oke. Jadi yang di kolom warna merah tinggal diisi saja satu-satu. Kalau tidak tercapai ya tidak tercapai. Misalnya ini kalau tidak tercapai biarin aja. Oke, kemudian seperti ini. (76) ini adalah nilai minimal. Jadi minimal baik. Kalau misalnya ini nilainya lebih tinggi dari yang diharuskan, ini kita bisa menyiasati di capaian bulannya. Jadi kalau misalnya ini saya tambah menjadi 3 bulan, nah maka nilainya ini kurang. 2 bulan, nah 80, seperti ini cara menguranginya. Atau di sini kita buat menjadi 75 misalnya. Nah ini berkurang juga untuk mengurangi. Demikian untuk capaiannya. Kemudian untuk ini bisa dicetak langsung ya. Oke, ini hasil cetaknya seperti ini. Kemudian untuk BPK ini sudah terisi, kita tinggal ngisi di nilai perilaku. Jadi nilai perilakunya misalnya kita ganti seperti ini, 1. Kemudian yang kedua, tanggal ini bisa ditetapkan seperti ini, bisa juga diganti. Kemudian tanggal diterima ini bisa diganti, tanggal dari atasan bisa diganti. Nah yang lainnya langsung bisa kita cetak bolak-balik seperti ini. Oke. Yang terakhir pak tahunan. Nah untuk pak tahunan ini kita hanya yang pertama ganti nomor SK-nya. Jadi nomor registernya ini diganti. Kemudian yang lainnya tetap, yang selanjutnya kalau memang ada ijazah baru ini bisa diisi di sini. Nah, misalnya seperti ini. Tapi kalau tidak ada kita biarkan kosong dan langsung sudah bisa kita cetak. Jadi jumlahnya ini sesuai dengan yang di capaian SKP ya. Jadi di rencananya 40 333.
kita cek 40333, kemudian tercapainya 45333, kita cek 45333, langsung sudah bisa kita cetak di kertas A4 semuanya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini tutorial untuk penggunaan SKP, PAK, dan PPK. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.